Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru, dan juga selamat datang di tahun 2021 bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat Jakarta City Blessing. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 saat ini masih belum berakhir, namun kita sebagai jemaat Tuhan tidak boleh takut, apalagi patah semangat. Melainkan kita harus menjaga kesehatan diri, penuh dengan sukacita, dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, beriman bahwa perlindungan Tuhan senantiasa sempurna dalam kehidupan Bapak Ibu dan juga saya. Di dalam firman Tuhan ada tertulis, hati yang gembira adalah obat yang manjur, namun semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari Bapak Ibu kita awali tahun 2021 ini dengan penuh sukacita dan selalu berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setelah ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah online. Mari kita siapkan hati, kita bersatu dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Engkau telah mengantarkan kami Tuhan di awal tahun 2021 ini ya Bapa. Biar kiranya sepanjang tahun 2021 senantiasa banyak mujizat-mujizat terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan Engkau yang berkati juga ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap firman Tuhan yang ditabur boleh menjadi benih yang baik untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu, saya mau lanjut sepedaan dulu ya. Tapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun agak ribet, tapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. See you, bye-bye, Tuhan berkati, dah. Shalom, selamat hari Minggu. Ini adalah hari yang baru. Selamat tahun baru 2021. Hari ini saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun expectation, penuh dengan pengharapan. Pagi ini mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Come on. Haleluya. Katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Yes Lord, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Cuma Tuhan yang di rumah katakan kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Come on, oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian. Lagi katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Namanya Yesus, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Jemaat Tuhan, katakan kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Come on, oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, puji jadi nyatakan. Oh, great is our God, great is our God. Musik memuji Tuhan. Haleluya.
Jemaat City Blessing yang ada di rumah, katakan kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Come on, wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Puji-pujian kami bagi Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Oh, haleluya. Great is our God. Katakan, great is our God. Great is our God. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Siapkan hati kita semua. Kita terus menyembah Dia. Oh, mengucap syukur. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Untuk tahun yang baru. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, great is you, Lord. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat. Benar Tuhan. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segalanya, segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu sempurna, begitu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Thank you Jesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Oh, terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan-Mu indah, rancangan indahmu terjadi di hidup. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari angkat tangan saudara, katakan bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Ya Tuhan, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah ya Tuhan. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku, Tercengangku buatku, ku kagum padamu. tak ada hari hidupku yang luput dari Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Thank you, Jesus. Kau terawal, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji,
bersyukur kepada-Mu. Terima kasih untuk pengharapan dalam Engkau. Kasih setia Tuhan di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kasih setiamu lebih dari hidup. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kekuatan baru. Segala puji hormat kami kembali kepadamu ya Bapa. Terima kasih di tahun yang baru ini Kau kembali segarkan roh kami Tuhan. Biar sungguh mata roh kami hanya tertuju kepadamu. Kau adalah sumber pengharapan kami Tuhan. Kami senantiasa akan terus mengucapkan syukur. Dan syukur dan syukur dan syukur atas segala perbuatan-Mu ya Bapa. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Semuanya boleh katakan amin. Amin. Shalom. Selamat tahun baru buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya di minggu pertama tahun 2021 ini menjadi satu momentum di mana kita memiliki semangat yang baru, memiliki sukacita dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Tidak kebetulan bahwa tema kita pada tahun ini bicara tentang ekspektasi, the great expectation. Pada pagi hari ini, bagi Anda yang masih di kampung halaman, Anda juga memiliki expectation yang kuat, memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan untuk setiap perkara, untuk setiap janji yang telah Tuhan letakkan, yang telah Tuhan rancang di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan saya percaya pada pagi hari ini, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita. Saya akan mulai pada pagi hari ini, kita membuka tahun ini dengan kitab Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-13 sampai dengan 19. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri. Allah bersumpah demi dirinya sendiri, sekali lagi. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tangkap janji firman Tuhan. Bahwa Allah berjanji atas dirinya sendiri. Dan Ia akan memberkati kita berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat yang ke-15, Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Ayat yang ke-17, karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak
di depan kita. Sekali lagi, minggu lalu saya katakan ketika kita bicara pengharapan, pengharapan adalah segala sesuatu yang ada di depan kita. Jadi kalau sudah ada dan sudah kita dapatkan, namanya bukan pengharapan lagi. Ayat ke-19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya tutup sekalian sampai di ayat yang ke-20 dikatakan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saya ingin mengajak kita untuk memberi tema atau judul khotbah kita pada pagi hari ini. Tema besar kita tentang expectation, the year of expectation. Subtema kita hari ini adalah bukan pengharapan palsu. Jadi endorsement dari statement ini, dari subtema ini ada di Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13 sampai ke-19 intinya. Kita juga bisa belajar dari mereka-mereka yang meletakkan pengharapannya. Dari sejarah yang kita pelajari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengajak Anda untuk mengingat, mereview kembali tentang Nabi Elia. Elia di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 dikatakan begini. Elia orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Saya ulangi. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Wow, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tahun ini kita masih mengalami masa-masa transisi. Sudah ada vaksin, sudah ada kondisi yang sulit, tetapi juga kita belum melihat sesuatu yang sangat signifikan. Tetapi hari ini saya ingin katakan buat kita semua, bahwa kita berkuasa. Anda dan saya berkuasa. Mengapa? Karena kita mau menyampaikan pesan Allah buat negeri ini. Saya ingin katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Elia sebuah pernyataan yang kuat terhadap raja. Sebuah pernyataan yang kuat kepada petinggi sebuah negeri. Dikatakan bahwa tidak akan ada hujan. Hari itu adalah hari di mana musim kekeringan yang melanda begitu luar biasa. Ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat yang kelima, lalu ia pergi dan melakukan seperti yang firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti, delivery, dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Allah menepati janjinya kepada Elia. Sewaktu Elia menyampaikan pesan itu kepada salah satu petinggi negeri yang membuat orang tersebut marah. Dengarkan baik-baik. Allah berdaulat. Sewaktu kita menyampaikan pesan Allah, kontroversi pasti ada. Tetapi kita yang percaya akan eksistensi Allah, itu yang paling penting. Kita yang percaya akan eksistensi Allah, kita harus meletakkan kepercayaan dan pengharapan kita bahwa Allah berdaulat. Itu yang dilakukan oleh Elia. Elia pergi seperti yang diperintahkan Allah, dan Allah menepati janjinya. Dalam proses Allah
menepati janjinya kepada Elia di tengah-tengah itu, itulah yang disebut pengharapan. Disitulah iman kita berjalan. Disitulah kita menanti-nantikan kebaikan Tuhan dengan berpegang teguh bahwa Allah tidak pernah berdusta akan janjinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai abdi Allah, Elia taat kepada firman Allah dan sungguh percaya bahwa Allah sanggup melakukan seperti yang difirmankannya. Demikian juga pada tahun ini, apa yang kau sampaikan hendaklah itu menjadi sebuah kata-kata yang profetis buat orang-orang di sekelilingmu. Hendaklah itu menjadi sebuah kata-kata yang membangkitkan, yang memberikan pengharapan buat orang-orang di sekelilingmu, yang menyatakan bahwa Allah itu ada dan Ia berdaulat atas kehidupan. Dan hari-hari ini tunjukkanlah yang baik dari nilai-nilai firman Tuhan. Kepercayaan kita, berikan pengharapan buat orang-orang yang di dalam pergumulan, yang kehilangan pengharapan. Teguhkanlah mereka dengan menyampaikan kabar baik bahwa Allah itu ada. Sebagaimana Elia menyampaikannya kepada raja dan mengatakannya demikian, bahwa tidak akan pernah ada hujan kecuali aku mengatakannya. Dan hari ini mari kita melangkah di dalam iman, bahwa di dalam Allah kita sanggup dan cakap menanggung segala perkara, memberikan pengharapan buat mereka yang kehilangan pengharapan. Yesaya pasal ke-55, saya akan ulangi ayat ini. Seringkali saya mengutip ayat ini. Ayat yang 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Hari ini, kapan terakhir kali kita mendapatkan firman Allah? Bahwa setiap firman yang kau dapatkan, mungkin di awal tahun, kemarin tanggal 31 Desember kita sebagai jemaat berdoa untuk mengakhiri tahun 2020 dan bersepakat menaikkan ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Tahukah Anda, mungkin kita udah berdoa panjang. Dari sejak tahun lalu kita berdoa, Tuhan aku berdoa untuk setiap pergumulan. Dan ternyata kita tidak melihat sebuah perubahan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa di dalam pengharapan yang kuat, seringkali Tuhan memproses kita pada hal-hal yang penting. Kita boleh bergumul, kita boleh berdoa. Tahukah Anda ketika engkau berdoa dan sepertinya tidak sedang terjadi sesuatu dan mungkin jawabannya belum pernah datang, dengarkan baik-baik bahwa Allah sedang merubah cara pandangmu terhadap segala sesuatu yang sedang engkau hadapi. Kita juga bisa melihat bagaimana orang-orang yang tekun dalam kehidupan doanya, di dalam masa-masa yang sukar, mereka tetap menghadapi setiap tantangan atau cibiran tanpa kehilangan pengharapan tersebut. Kita mau belajar dari seorang Hana. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 11 sampai 20 dikatakan demikian. Ayat yang 11, kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dengan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, ia berdoa di dalam hatinya dengan sungguh-sungguh. Dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk.
Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu. Tetapi Hana menjawab dengan tegas, bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Seterusnya dan seterusnya. Saudara, Hana mengalami masa-masa yang sulit bahwa ia bergumul, ia berharap, ia meminta kepada Allah untuk memiliki seorang anak laki-laki. Bahkan ia bernazar kepada Allah. Ketika Tuhan memberikan seorang anak, maka ia akan menjadi abdi Allah, menjadi nazir Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Dikatakan di ayat tersebut bahwa pisau cukur tidak akan pernah menyentuh kepalanya. Demikianlah yang disampaikan oleh seorang Hana atas permohonannya kepada Allah. Bertahun-tahun ia meminta. Bertahun-tahun ia mengalami penganiayaan. Ia mengalami pelecehan emosi dari madunya. Tetapi dengar baik-baik, ia tidak pernah kehilangan pengharapan. Ia menyadari bahwa Allah sanggup dan ia terus berseru kepada Allah. Kalau Anda membaca terus ayat ini pada pasal yang pertama dari kitab Samuel yang pertama, pada akhirnya Allah mengabulkan apa yang diminta oleh Hana melalui pernyataan yang disampaikan, dan kita mengetahuinya melalui pernyataan yang disampaikan oleh Imam Eli. Apa sih yang kita harapkan pada tahun ini? Apa sih yang sedang kau pergumulkan dalam rentang yang panjang ini? Berganti tahun kau masih masuk dalam pergumulan tersebut. Jangan pernah putus asa. Letakkan itu sebagai sebuah pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Anda pasti memiliki keinginan tersebut. Keinginan yang mulia untuk melihat bagaimana Tuhan berperkara dalam hidupmu. Demikian juga dengan apa yang terjadi dengan Hana. Hal yang sama juga, saya memiliki pergumulan yang terus saya doakan sampai dengan memasuki tahun yang baru ini, untuk melihat terobosan demi terobosan boleh terjadi. Dari dua tokoh yang telah kita paparkan tadi secara ringkas, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyimpulkan bagaimana membangun sebuah pengharapan yang kuat, bukan pengharapan yang palsu. Tadi kita belajar bahwa tema kita bukan pengharapan palsu di tahun the year of expectation ini. Mari kita belajar sebaliknya, membangun pengharapan yang kuat. Tetapi bagaimana caranya? Nomor 1, menghormati eksistensi Allah dan kedaulatan firman-Nya. Kedua tokoh tersebut menghormati dan tidak membantah apa yang menjadi pesan Allah di dalam kehidupannya. Dan mereka menjadi taat dan percaya bahwa pengharapan mereka tidak akan pernah sia-sia. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pengharapan yang engkau sampaikan tidak akan pernah kuat kalau engkau tidak membangun iman yang teguh dan menyadari eksistensi Allah untuk mendapatkan pengharapan yang kuat. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan, jangan bersungut-sungut dan mudah kecewa. Saudara, di dalam keluh kesahmu maka lemahlah kekuatanmu. Di dalam keluh kesahmu maka lemahlah kekuatanmu. Untuk memiliki kekuatan
yang datang daripada firman Tuhan, engkau harus punya satu sikap yang teguh. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 42 sampai 44 dikatakan begini. Kata mereka, bukankah ia anak Yesus? Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara, orang-orang sekampung Yesus, orang-orang Nazaret, mereka melihat dan mengenal Yesus. Bahkan mujizat yang Yesus lakukan menjadi sia-sia di mata orang sekampungnya ketika mereka mengetahui bahwa Yesus adalah anak Yusuf. Bahwa mereka mengenal kedua orang tuanya. Mereka berharap melihat sesuatu yang besar. Padahal Allah memakai perkara-perkara yang sederhana. Mungkin orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang tidak pernah engkau sangka-sangka, untuk membuat engkau tidak menjadi bersungut-sungut. Tetapi engkau harus menghormati segala eksistensi yang telah Allah berikan. Mengapa ada sungut-sungut? Sungut-sungut timbul karena kita meletakkan kemauan kita melebihi dari apa yang patut kita pikirkan dan harapkan. Filipi pasal yang kedua, 12-15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang pada waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagaimana anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam memulai pertandingan tahun 2021 ini, jangan lagi ada sungut-sungut, karena segala sesuatu yang kau lihat, engkau boleh melihat orang, tetapi dengar baik-baik. Yang lebih utama, lihatlah kepada Allah. Engkau bisa kecewa kepada manusia, tetapi engkau tidak akan pernah kecewa kepada Allah, karena semua janjinya ya dan amin. Yang ketiga, teguhkan hatimu. Hana meneguhkan hatinya dan mempercayakan hidupnya pada pemeliharaan Allah. Ini bukan keputusan mudah. Di tengah cercaan, di tengah hinaan, di tengah tekanan sosial yang begitu tinggi, tetapi ada satu proses yang perlu kita pahami, yaitu bagaimana ia meneguhkan hatinya sehingga pemeliharaan itu bisa terjadi. Teguhkan hatimu, jangan goyah. Sepertinya tidak ada dasar untuk berharap. Saya belajar dari apa yang dicatatkan dalam kitab Roma tentang Abraham. Sekalipun tak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap percaya bahwa ia akan menjadi bapa dari bangsa yang besar. Hari ini saya ingin katakan kepada kita semua, sekalipun kita memulai tahun ini dengan segala tantangan, dengar baik-baik, kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Yesaya pasal ke-26 ayat 3-4. Yang hatinya teguh, kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal, dan tidak ada orang yang mendua hati akan tenang hidupnya. Jadilah teguh dan jadilah tenang. 3 hal yang perlu kita pahami baik-baik. Yang pertama, membangun pengharapan yang kuat
Yang pertama, menghormati eksistensi Allah dan kedaulatan firman-Nya. Yang kedua, jangan bersungut-sungut dan mudah kecewa. Yang ketiga, teguhkanlah hatimu. Jangan mudah kecewa. Di dalam kekecewaan, engkau akan kehilangan pengharapan. Saya percaya pagi hari ini, di minggu yang pertama ini, seluruh jemaat yang menyaksikan, kita akan terus berlari dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sebagaimana Tuhan menyertai kita. Biar kiranya semua berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan, pengenalan akan Allah, tingkat-tingkat kedewasaan yang akan kita capai, semuanya membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, aku berdoa pada pagi hari ini buat seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya kami bisa berlari bersama-sama, melayani Engkau bersama-sama. Kami percaya bahwa kami adalah umat kepunyaan Tuhan yang senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan hari-hari ini ya Bapa, biar Engkau yang terus memimpin dan meneguhkan kami. Untuk kami melihat bagaimana pengharapan yang teguh boleh kami bangun di dalam kekuatan kasih Tuhan. Bahkan kami percaya kami tidak akan menjadi orang yang mudah kecewa dan bersungut-sungut ya Bapa. Kami mau meneguhkan hati kami dan terus berlari. Dan kami juga percaya ya Bapa, bahwa kami mau menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang senantiasa menuntun kami hari lepas hari serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat tahun 2021 ini kami menyeberang dengan penuh sukacita. Dan hari-hari ini ya Tuhan, biar kiranya apa yang kami kerjakan membawa hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Stay safe and God bless you. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan selamat tahun baru. Hari ini merupakan tanggal 3 Januari, yaitu minggu pertama di bulan Januari dan juga minggu pertama di awal tahun yang baru, tahun 2021. Pada hari ini saya mau mengajak kita semua untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan mingguan, dan juga persembahan misi. Mungkin pada saat ini kita belum dapat melakukan perjalanan misi seperti tahun-tahun sebelumnya yang pernah kita lakukan, namun tentu saja kita dapat memberikan sedikit dari apa yang kita punya untuk membantu pekerjaan misi, membantu para misionaris di berbagai wilayah di Indonesia dan juga di bangsa-bangsa. Nah, sebelum kita memberi melalui transfer ke rekening gereja ataupun dengan scan code yang tercantum pada layar Anda, saya ingin membacakan sebuah ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di awal tahun yang baru ini, mari kita memberi dengan kerelaan hati dan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all. Only Jesus. Soul, I sing your praises. With all my life, I will surrender. With all my heart, I worship you. Oh, the stone has rolled away. No longer I am chained because of Jesus. Forever
the lost has found the way to life. We have been redeemed. Oh yes, thank you, Lord. The Savior reigns. You have risen from the grave alive. Death has lost its power over us. We have been set free. Sekali lagi katakan, the Savior reigns. The Savior reigns. Yeah. You have risen from the grave alive. Now the lost has found the way to life. We have been redeemed. Oh, the Savior reigns. You have risen from the grave alive. Death has lost its power over us. We have been set free. Hallelujah. Thank you, Lord. We have been set free. Thank you, Jesus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pastinya firman Tuhan yang dibagikan memberkati kita semua. Ada firman Tuhan tertulis di Amsal 23 ayat 18, di mana dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dikatakan bahwa masa depan saya dan masa depan Anda, harapan saya dan harapan Anda semua di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Terlebih lagi di minggu pertama di tahun yang baru ini 2021, janji Tuhan, harapan kita, masa depan kita tidak akan hilang. Kiranya firman ini menjadi pegangan kita, menjadi kekuatan kita untuk memulai 2021 ini tetap bersama Tuhan. Kita mengalami janji Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat tahun baru. Masa depan sungguh ada. Tuhan memberkati kita semua.